Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan menjelaskan video bahan ajar untuk matkul evaluasi kinerja yang diampu oleh dosen Ibu Maryam. Kira-kira apa ya standar kinerja itu? Standar kinerja menurut Wirawan di tahun 2009 adalah standar kinerja, yaitu target, sasaran, tujuan dan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan semua tenaga, pikiran, keterampilan, pengetahuan, dan waktu kerjanya untuk mencapai apa yang ditentukan. Jadi dengan kata lain, standar kinerja adalah tingkat atau kualitas kerja yang diharapkan dari seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya. Standar kinerja juga mencakup tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh karyawan serta kriteria evaluasi kinerja yang harus dicapai. Standar kinerja digunakan untuk membantu karyawan memahami apa yang diharapkan dari mereka dan memberikan umpan balik yang jelas tentang seberapa baik kinerja mereka. Dengan menetapkan standar kinerja, perusahaan dapat memberikan pedoman konsisten kepada karyawan mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Setiap perusahaan memiliki standar kinerja yang berbeda tergantung pada tujuan, budaya, dan industri tempat perusahaan tersebut beroperasi. Standar kinerja ini adalah paduan yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja seorang tim ataupun organisasi. Standar ini berfungsi sebagai patokan guna membandingkan hasil kerja dengan harapan atau target yang telah ditetapkan oleh sebuah tim. Jadi, apakah penting sebuah standar kinerja di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi? Wah, ternyata penting banget loh teman-teman, karena standar kinerja menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi ataupun perusahaan. Nah, di mana nantinya untuk komitmen ini akan memberikan dampak ataupun pandangan dan juga perbandingan untuk sebuah hasil yang didapatkan. Udah aku jelasin nih apa itu standar kinerja. Kira-kira apa aja ya jenis-jenis dari standar kinerja? Ada 3 jenis untuk standar kinerja. Yang pertama yaitu standar kualitas, yang kedua standar kuantitas, dan yang ketiga standar deskriptif. Untuk standar kualitas, jenis standar ini yaitu standar kerja yang mengukur sebuah kualitas bukan berdasarkan angka, tapi penilaian subjektif. Standar kualitas biasanya digunakan untuk mengukur ketepatan posisi kerja pegawai hingga beban pekerjaan yang dapat diterima oleh sebuah perusahaan. Jadi bukan sekedar angka yang dinilai, tetapi dengan penilaian subjektif kepada seorang pegawai. Yang kedua, standar kuantitas. Indikator ini mengukur jumlah output ataupun hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, standar ini adalah melihat sebagaimana output ataupun hal-hal yang didapat selama proses standar kuantitas ini diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu standar deskriptif. Standar ini digunakan untuk menilai karakteristik deskriptif yang diterima oleh suatu wilayah ataupun objek suatu kantor. Standar ini biasanya digunakan untuk mengukur profesionalitas, integritas, sikap dalam memberikan pelayanan, dan banyak lagi. Nah, untuk mengukur dari standar kinerja di deskriptif ini bukan hanya dari penilaian sebagai objektif, penilaian angka, tapi penilaian secara keseluruhan. Nah, udah banyak banget nih ngomongin tentang standar kinerja. Nah, mungkin dari teman-teman di sini masih bingung nih. Udah tahu standar kinerja itu apa, tapi gimana ya kira-kira cara penerapannya di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi? Untuk cara penerapannya yaitu yang pertama, ada spesifik dan terukur.
Tips yang paling utama dalam menerapkan standar kinerja adalah spesifik dan terukur. Artinya tujuan serta parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tersebut haruslah jelas dan dapat diukur secara objektif. Hal ini membantu karyawan memahami ekspektasi yang diharapkan dan memungkinkan evaluasi kinerja menjadi objektif. Jadi karyawan akan lebih paham dan juga jelas apa yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan tersebut dan bisa mengkoreksi ataupun mengevaluasi apabila ada terjadi kesalahan dalam penerapan standar kinerja di sebuah perusahaan yang ingin kamu terapkan. Jadi jangan sampai kalian melewatkan salah satu hal yang paling penting dalam menerapkan standar kinerja, yaitu spesifik dan terukur. Yang kedua yaitu rasional bagi karyawan. Nah, untuk standar kinerja ini ditetapkan haruslah rasional dan realistis bagi karyawan. Sebab standar yang tidak dapat dicapai atau terlalu tinggi dapat memicu stres serta demotivasi. Oleh karena itu, pertimbangkan kemampuan, sumber daya, serta kondisi kerja untuk menetapkan standar yang dapat dicapai dan memotivasi karyawan. Jangan terlalu menekan karyawan untuk mencapai ekspektasi kamu yang terlalu tinggi. Nanti apabila terlalu tinggi, karyawan kamu stres akan menyebabkan masalah baru bagi perusahaan kamu. Maka dari itu, seorang pemimpin dalam menerapkan standar kinerja ini harus bersifat rasional bagi karyawan. Jangan terlalu menetapkan standar yang terlalu tinggi tanpa tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu mencakup sasaran dan nilai perusahaan. Tips terakhir nih dalam menetapkan standar kinerja adalah harus mencerminkan sasaran dan nilai-nilai perusahaan. Standar kinerja yang relevan dengan tujuan serta nilai perusahaan akan membantu membangun budaya kerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi, standar ini standar yang relevan yang dengan tujuannya serta nilai perusahaan akan membantu membangun budaya kerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi dengan 3 tips tadi kamu sudah bisa untuk menerapkan standar kinerja di dalam perusahaan ataupun sebuah organisasi yang ingin kamu kembangkan. Jadi perlu diingat dan dicatat ya teman-teman untuk 3 hal yang paling penting dalam proses penerapan standar kinerja. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.